kalau menurut saya itu sebuah yang norma yang tidak etis. Karena hiburan digital seperti prank itu sangat berpengaruh. Soalnya sekarang banyak prank yang ekstrim dan dibuat tidak normal mungkin. Sebenarnya tuh zaman sekarang memang ada terlihat kemunduran signifikan dari perilaku sopan-sopanan masyarakat ya. Karena prank-prank ini tuh juga menormalisasi ini tindakan yang mengganggu, mempermalukan, dan menjadikan orang lain itu sebagai objek kelelucuannya. Nah, jadi lingkungan kita, masyarakat kita itu menganggap kalau hal tersebut itu adalah hal yang wajar dan lucu gitu. Menurut aku mereka tuh masih peka sama hal-hal yang melanggar norma di media sosial. Soalnya apa? Semisal di media sosial itu ada kasus bullying dan lain sebagainya. Contohnya kemarin pas di Bali di Universitas Udayana itu kan banyak orang-orang yang fokus pada kasus tersebut dan mereka berusaha untuk bagaimana kemudian kita tuh nggak boleh membuli orang, apalagi mereka yang notabene itu udah pergi meninggalkan dunia ini. Kalau menurut saya sih kurang peka, atas sedikit kurang peka dan tidak, karena kan mereka juga bisa menegur konten kreator tersebut dan bisa langsung melaporkan konten video tersebut kalau jika kelebihan, dan mereka akan lebih merasakan kontennya kritis atau gimana. Tapi bagi sisi lain yang peka itu mereka akan melaporkan video tersebut. Iya, karena apa? Karena media sosial itu sendiri, konten-konten itu kan berasal dari media sosial. Nah, masyarakat itu mereka pastinya adalah pengguna media sosial, sehingga mereka tuh punya tanggung jawab untuk bagaimana kemudian mereka itu bisa memberikan semacam sanksi, semacam teguran untuk mereka yang merendahin martabat manusia yang lain. Gitu. Kalau untuk yang dia sifatnya personal saja gitu kan, tanpa berada di hadapan orang-orang, itu juga dia dilarang. Apalagi kalau seumpamanya dia berada di tempat umum yang dengannya malah justru bisa merendahkan martabat seseorang, karena kehormatan seorang muslim itu kan juga dia dijaga gitu kan. Maka dalam hadis juga Rasulullah SAW menyebutkan al-muslimu al-muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu gitu kan. Seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu kan dia haram hartanya gitu kan, darahnya, kemudian hartanya, kemudian juga kehormatannya. Jadi jangan sampai seorang muslim dia sampai merendahkan kehormatan orang lain, karena kehormatan seorang muslim itu betul-betul dijaga dalam hukum syariat. Ya, kita kembalikan kepada adab-adab yang ada dalam hukum Islam. Kenapa kok orang-orang mereka melakukan hal tersebut? Kembalinya adalah karena kejahilan mereka terhadap agama. Jadi mereka tidak mengetahui terkait dengan apa yang menjadi kewajiban dalam agama mereka, atau mereka sebagiannya mungkin sudah mengetahui tapi tetap melakukannya lebih kepada ya mengikuti hawa nafsu, ataupun mungkin ini yang lagi banyak dilakukan oleh orang-orang, ini yang istilahnya mungkin yang laku lah. Apalagi kalau semuanya kemudian dibuat konten yang akhirnya mereka bisa mendapatkan uang dari konten tersebut gitu kan. Seperti ini dia tidak diperkenankan. Kalau semuanya mereka membuat prank tersebut sampai memberikan mudarat kepada orang lain, terus dia menghasilkan uang dari konten tersebut, maka uang yang dihasilkan ini juga masuk dalam kategori uang yang dihasilkan dari cara yang dia batil gitu, dari cara yang dia tidak pas gitu kan. Karena dalam mendapatkan uang itu kan ada yang memang caranya dia mungkin uangnya dia halal gitu kan, uangnya halal, tapi cara mendapatkannya itu yang dia tidak diperkenankan. Jadi kalau orang dia membuat konten-konten seperti itu, ya hakikatnya bisa masuk dalam kategori uang yang didapatkan tersebut dia tidak diperkenankan gitu kan. Nah, ini mungkin beberapa hal terkait dengan masalah prank ataupun ketika orang mungkin dia bercanda tapi dia berlebihan. Tuh, wallahu ta'ala alam. Pertama pasti mereka modeling, mereka pasti melihat modeling, dulu. Mereka melihat bahwa apa sih yang lagi tren saat ini gitu, apa sih yang masyarakat sukai saat ini. Ternyata beberapa hal
konten-konten prank kecil-kecilan karena mereka seneng gitu. Jadi akhirnya mereka coba, dan ternyata naik nih viewersnya, likesnya, dan akhirnya membuat mereka ada kesenangan tersendiri walaupun ternyata mungkin ada efek yang bikin hujat atau mungkin ada apa namanya dampak-dampak yang tadi korban-korbannya, tapi ternyata apa yang mereka dapatkan tujuan di awal itu tuh tercapai. Jadi kalau secara psikologis memang itu ini sih sesuatu yang tidak terpenuhi dalam diri dia. Jadi ada regulasi diri yang tidak tercapai, ada regulasi emosi yang tidak tercapai. Nah, kemudian bisa memenuhi itu adalah dari pihak eksternal itu, yaitu ini. Jadi dengan ngeprank itu menurut dia itu udah terpenuhi, tapi sedangkan itu ternyata membuat regulasi diri dia itu nggak bagus, nggak tercapai. Regulasi emosi juga bagus. Oke, kalau itu social enforcement ya, sebenarnya kalau lihat dari konten kreator saat ini itu mereka kenapa mereka tetap melakukan walaupun mereka tahu konsekuensinya, karena itu yang mereka ingin dapatkan. Mereka ingin dapatkan kesenangan itu, bahwa mereka melihat bahwa oh apa yang kau lakukan berhasil ya gitu, mau berhasil dan mereka misalnya berhasilnya orang itu jadi capek, atau orang itu jadi takut, atau orang itu jadi nangis, kan banyak tujuan nih gitu. Setiap prank kan pasti punya banyak tujuan. Nah, kalau itu tercapai, mereka merasa senang gitu. Mereka merasa bahagia maupun tahu bahwa konsekuensinya kan seperti itu. Misalnya akan jadi orang stres, misalnya akan menjadi takut segala macam. Tapi tujuan yang dia inginkan tercapai. Nah, makanya itu dibilang social enforcement. Jadi terpenuhi apa yang diinginkan. Dan itu reinforcement secara negatif.